Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP semakin dekat ke race Amerika nih. Sebentar lagi balapan bakalan digelar mulai besok Jumat di Circuit of the America. Kalau bicara soal siapa yang dijagokan, Marc Marquez masih menjadi urutan pertama. Selain karena ini sirkuit yang menjadi salah satu favoritnya, juga Marc Marquez kini menggunakan motor tercepat di grid. Namun, kabar kali ini bukan soal Marc Marquez. Tapi apa yang dilakukan Marc Marquez secara tak langsung menjerumuskan Pecco Bagnaia. Lah, kok bisa? Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia sejauh ini, meskipun baru 2 seri balapan, selalu menjadi sorotan dunia, bahkan di semua media. Dominasi berita berisikan apa yang terjadi di dapur Ducati pabrikan itu. Hal itu tak lain karena sejak tandem itu dimulai, prestasi yang mencolok terlihat di antara keduanya, di mana Marc Marquez sangat menikmati setiap balapannya, sedangkan Pecco selalu kesulitan dengan tunggangan barunya. Hal itu memiliki banyak faktor. Namun akhir-akhir ini terungkap bahwa kemungkinan besar adalah memang salah satunya karakter Marc Marquez yang selalu menghancurkan rekan setimnya. Marc Marquez menjalani 4 balapan pertama ini dengan torehan mengagumkan, di mana meski dia terkadang mengatakan kesulitan dengan kondisinya, namun tetap saja dia dapat menjadi penguasa balapan ketika dia bertarung dengan adiknya Alex Marquez. Dan fakta bahwa Marc Marquez belum pernah crash, tentu dia berarti belum dalam model limitnya untuk mengendarai motor Ducati GP25-nya itu. Jika memang demikian, maka tentu Marc Marquez masih memiliki marginnya yang barang tentu pasti akan sulit dikalahkan, meskipun menggunakan motor yang sama persis dengan Pecco Bagnaia. Karena dengan margin itu, pastinya Marc Marquez masih belum mengeluarkan potensi maksimalnya. Kejadian ini sempat membuat Pecco ingin kembali ke motor lama yaitu GP24. Namun, ini bukan tanpa alasan. Meskipun biasanya, pembalap jika sedang dalam kondisi yang tidak mengenakan, dengan kendaraan barunya, maka dia ingin kembali menggunakan motor lamanya. Dan ini wajar, kata Oscar Haro. Hal ini bukan hanya karena Pecco yang tidak bisa memaksimalkan dengan motor barunya, namun juga karena hasil torehan Marc Marquez yang menunjukkan respon positif terhadap motor baru ini. Gigi D'Alicna memiliki perasaan yang luar biasa kepada Marc Marquez, yang dimana hal itu membuat penilaian bahwa motor GP25 adalah motor update yang sudah lolos seleksi dan nyatanya memberikan torehan positif dari Marc Marquez. Selama pengujian, memang Pecco dan Marc Marquez memiliki pendapat yang sama tentang motornya. Namun, dalam race, perbedaannya sangat signifikan. Terlepas dari faktor pengujian sebelumnya, di mana porsi Marc Marquez untuk menyesuaikan diri lebih banyak dibandingkan Pecco Bagnaia. Di mana Marc fokus dengan motor yang digunakan sekarang, dan Pecco berada di 2 motor yaitu GP24 dan GP25 full spec, yang membuat kesiapan keduanya menjadi berbeda. Di mana Marc Marquez lebih siap karena sudah lebih banyak jam terbangnya mengendarai motor ini. Dan Pecco baru menggunakan motor ini di detik-detik akhir ketika harus menyetujui konfigurasi yang akan digunakan di tahun 2025. Namun juga soal faktor di mana Marc Marquez lebih nyetel dengan motor ini dibandingkan dengan Pecco. Tapi hal ini juga tak hanya sekali terjadi. Bahkan, seperti yang sudah disampaikan di awal, Marc Marquez seringkali menghancurkan rekan setimnya. Itu terjadi pada semua orang. Itu terjadi pada Pedrosa, Alex Marquez, Cal Crutchlow, Steven Bradl, dan juga Pol Espargaro ketika di Honda. Semua pembalap yang merupakan rekan setim Marc Marquez, mereka gagal bersinar. Ini kita bicara soal data telemetri. Oscar Haro menunjukkan kesalahan strategis Bagnaia di laman pedok. Mengambil inspirasi dari telemetri Marc Marquez, Marc selalu menghancurkan rekan setimnya, kata Haro. Saya pikir, Pecco, ketika mengumumkan niatnya untuk melanjutkan Ducati GP24, mengira dia akan menempuh jalannya sendiri, alih-alih mengikuti perkembangan Marc Marquez, karena itu sangat sulit. Pecco sepertinya menggunakan referensi data Marc Marquez untuk motornya sekarang, yang dimana mereka pada saat pengujian memiliki komentar yang sama soal motor itu.
Namun satu hal yang luput dari perhitungan, yaitu Marc Marquez seperti bunglon yang bisa berubah menyesuaikan gaya berkendaranya sesuai kebutuhan. Ini adalah hal yang harus disesuaikan dengan Pecco Bagnaia. Dan data telemetri Marc Marquez terbukti menjerumuskan Pecco ke tempat yang dia tidak bisa memaksimalkan untuk mengendarai motor GP25-nya ini. Namun, apakah Pecco gagal? Tentu saja tidak. Paradoksnya adalah, Pecco mendapatkan hasil yang lebih baik dari permulaan musim tahun-tahun sebelumnya. Pecco mendapatkan poin pada 4 balapan ini, di mana tahun-tahun sebelumnya, Pecco selalu memulai dengan start yang buruk. Dan juga, Pecco memiliki catatan waktu yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Berarti, Pecco juga berkembang, meskipun menggunakan data yang sama dengan Marc Marquez. Namun, yang menjadi masalah terbesar Pecco bukan pada Marc Marquez. Dengan pengalaman yang lebih, gelar juara yang hanya selisih 1 dengan mentornya, tentu hal ini sudah diperkirakan. Yang menjadi dan mengganggu Pecco adalah dia tak lebih cepat dari Alex Marquez dan bahkan Franco Morbidelli yang menggunakan GP24 murni. Tentu, ini adalah masalah yang mengganggunya. Karena bagaimana mungkin, motor yang sudah disempurnakan ini tak lebih baik dari motor yang digunakan tahun lalu. Setidaknya bagi Pecco. Belum lagi masalah psikologi, di mana perayaan Marc Marquez bersaudara yang selalu mendapatkan hasil yang lebih baik ini pasti sedikit banyak mengganggu kenyamanan Pecco yang tak bisa memiliki hasil yang lebih baik di garasi. Tak hanya saat podium, mereka juga merayakannya di garasi. Bahkan ada media yang mengatakan bahwa ini seperti Cywar yang halus, di mana mereka merayakannya di depan pembalap yang sedang tak perform. Namun, itu semua masih isapan jempol belaka. Tapi, meski menghadapi kesulitan ini, Haro tetap optimis terhadap kemampuan Bagnaia untuk bangkit kembali. Saya melihat Marc Marquez sangat kuat di Amerika, sementara Pecco sedikit kehilangan semangat. Bagi saya, Pecco adalah atlet yang sangat cerdas, pekerja keras, dan saya pikir dia bisa melakukannya. Namun, jalannya akan panjang, terutama melawan Marc Marquez yang tampaknya sedang menemukan performa terbaiknya. Situasi di Ducati sedang tegang, dan persaingan antara Marquez dan Bagnaia tampaknya akan menjadi salah satu drama terbesar musim ini. Sementara Marc Marquez mendominasi, Bagnaia harus mendapatkan kembali kepercayaan diri pada dirinya dan mesinnya. Dengan kepribadian yang kuat dan bakat mentah, pertarungan internal di Ducati ini akan memikat musim MotoGP ini. Masih harus dilihat apakah Bagnaia dapat bangkit menghadapi tantangan dan merebut kembali tempatnya di puncak, atau apakah Marquez akan terus menorehkan legendanya. Dan berita dari Yamaha, bos tim Yamaha Meregali mendapatkan tamparan di wajahnya. Akhir pekan depan, Yamaha akan melakukan upaya ketiga tahun ini untuk menerjemahkan hasil yang menjanjikan dari tes musim dingin menjadi hasil yang dapat digunakan. Tapi, manajer tim Meregali tetap positif. 6 minggu yang lalu, tim besar Yamaha meninggalkan pedok Sepang dengan suasana optimis. Bukan hanya waktu putaran pembalap M1 yang mengonfirmasi kepada tim teknis dalam uji coba itu. Kemajuan lain sudah dikonfirmasi pada uji coba terakhir di Barcelona tahun 2024. Ada pula wajah-wajah tersenyum karena integrasi lancar tim pabrikan dengan satelit baru Pramac Racing. Pendatang baru Miguel Oliveira mengukuhkan apresiasi sebagai pembalap pabrikan, memuji cara kerja yang sangat profesional. Dan Jack Miller tampil berubah dalam balutan baju barunya dan tetap berada di belakang jagoan Yamaha, Fabio Quartararo, dalam uji waktu. Pada akhirnya, pembalap Prancis itu adalah satu-satunya yang berhasil mematahkan dominasi 6 pembalap MotoGP dari Bolonya. Tim membuktikan selama akhir pekan balapan bahwa waktu putaran El Diablo bukan sekedar imajinasi belaka. Tanpa masalah, kami berhasil masuk ke Hiu 2 di Buriram dan juga Las Termas, dan memiliki awal yang menjanjikan dengan posisi 7 dan 10. Akan tetapi, hasil balapan dari keempat balapan tersebut tidak sesuai dengan kecepatan Quartararo sama sekali. Di Thailand, pembalap dengan motor start 20 itu kepayahan dalam sprint dan mencetak poin kejuaraan dunia pertamanya. Namun, kemudian seperti membatu di antara para pembalap lainnya di Grand Prix. Gambaran serupa muncul di Argentina. Di Amerika Selatan, Yamaha biru hitam ini mengawali awal yang sensasional. Sempat menyalip bagian belakang Bagnaia Ducati, dan kemudian tanpa ampun tersingkir dari perolehan poin dalam sprint. Kemudian takdir juga menyapanya.
Karena setelah Marco Bezzecchi menabrak tepat setelah dimulainya GP Argentina, balapannya menjadi terdistorsi. Meskipun Quartararo menemukan jalan kembali ke trek, awal musim setelah puncak tes musim dingin dapat digambarkan sebagai bencana dalam hal hasil. Juara dunia 2021 itu berada di peringkat ke-15 klasemen di belakang 3 pembalap Honda, Zarco, Mir, dan Marini. Sebelum dimulainya putaran ketiga, manajer tim Yamaha Massimo Meregali mencoba menenangkan suasana dan melihat kekalahan tersebut secara netral. Meregali menyebut hal positif sebagai motivator. Sangat senang melihat kami telah mencapai tujuan untuk meningkatkan kecepatan kami di babak kualifikasi. Namun, Meregali juga melihat kerugiannya. Yang kurang baik adalah kami tertinggal dalam balapan. Kerentanan terhadap kausan ban telah meningkat ke tingkat yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Disinilah tepatnya kami harus memulai. Menariknya, Fabio Quartararo menghadapi masalah yang sama dengan pahlawan KTM, Pedro Acosta. Pembalap Spanyol itu menunjukkan kualifikasi yang kuat. Putaran pertamanya yang penuh gejolak dan berjuang di lini tengah saat balapan berlangsung. Meregali juga menunjukkan perjuangan Quartararo yang berhasil. Baru-baru ini, Fabio sama sekali tidak melakukan kesalahan dan hanya kurang beruntung. Fakta bahwa dia berhasil mencetak poin di Argentina merupakan penampilan yang hebat. Kami tahu kami perlu meningkatkan performa balapan kami. Tetapi kami bersemangat untuk balapan mendatang di Circuit of the America. Setelah Miguel Oliveira absen karena cedera, pembalap penguji Augusto Fernandez menggantikannya di pit pramak Yamaha. Fabio Quartararo yang secara fisik dalam kondisi prima juga menatap Texas dengan penuh nostalgia. Pada tahun 2023, dia masih kompetitif di lintasan Austin dan senang bisa finish ketiga di Grand Prix. Setahun kemudian, kejayaan M1 sudah berakhir. Pembalap Prancis itu menjadi tidak bersemangat dan melintasi garis finish di tempat ke-12 lebih dari 20 detik di belakang pemimpin balapan.